Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aliran air bersih mati berbulan-bulan, emak-emak demo di depan kantor PDAM Kota Medan. Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat dibobol maling, sejumlah barang berharga raib dicuri. Open Championship Surfing Gota Vairinias Utara digelar di Turedawola Beach. Setelah air mati berbulan-bulan, puluhan warga yang didominasi kaum perempuan di kawasan Medan Labuhan menggelar protes di pintu masuk kantor perusahaan daerah air minum Tirta Nadi di Kota Medan. Puluhan ibu-ibu rumah tangga dari Komplek Tenaga Kerja Bongkar Muat Senin pagi menggelar demo di kantor perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi yang berada di kawasan Jalan Komodo Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Sambil membawa berbagai poster bertuliskan kekesalan warga, kedatangan mereka guna menuntut dan mempertanyakan kepada pimpinan kantor cabang terkait dengan matinya saluran air di tempat mereka yang sudah terjadi selama lebih dari 5 bulan. Warga merasa kondisi kosongnya pendistribusian air di tempat mereka sangat mengganggu warga untuk mendapatkan air bersih. Hidupin orang inilah air kami itu biar jangan mati-mati. Ini lagi selama banjir airnya nggak hidup-hidup. Ya, betul. Udah berapa lama Kak? Udah hampir seminggu nggak hidup. Setengah tahun. Kalau yang habis banjir ini, kalau yang nggak hidup itu ada yang hidup, ada yang nggak. Udah setengah tahun. Mati lampu selalu mati air. Udah gitu kenapa kalau mati lampu mati air? Mati lampu hanya 5 menit, mati air 10 jam. Harapan ke depan seperti apa Kak? Ya biar diperbaiki lagi lah Bang. Biar jangan kayak gini lah orang Tirta Nadi sama kami. Menanggapi keluhan warga, pihak perusahaan daerah air minum Medan Labuan berjanji secepatnya akan memperbaiki dan untuk sementara akan menurunkan mobil tangki air untuk disalurkan ke rumah warga. Selama ini air mati, tapi kami sebenarnya ingin mengetahui dulu Pak, kira-kira apa permasalahan utamanya. Makanya kami setelah ini nanti kami langsung ke lapangan melihat kondisi bagaimana sebenarnya. Dan ini pun rencananya kami akan melakukan tindakan secepatnya agar masyarakat itu dapat pelayanan. Nah untuk sementara ini kami masih ada pelayanan mobil tangki. Nah nanti kalau misalnya pun nanti memang diharapkan mobil tangki, kami akan membeli mobil tangki sana untuk pelayanan darurat. Setelah mendapat tanggapan dari perwakilan perusahaan daerah air minum Tirta Nadi, puluhan warga kemudian membubarkan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Mayat pria ditemukan tersangkut di pinggir Sungai Kuala Namu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Korban diduga tewas tenggelam saat memancing ikan di sungai. Seorang warga bernama Hormat Banuarea, 75 tahun ditemukan meninggal di pinggir Sungai Kuala Namu, lingkungan 3 Jalan Keluarga Kelurahan Paluh Kemirik, Kabupaten Deli Serdang. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas di kawasan pinggiran Sungai Kuala Namu. Curiga dengan sesuatu yang mengapung, warga tersebut mendekati pinggiran sungai. Benar saja, benda yang diduga batang pohon tersebut ternyata sesosok jenazah pria dalam keadaan terlungkup. Warga kemudian melaporkannya kepada pihak kelurahan yang kemudian diteruskan kepada petugas Polsek Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saksi mata Rismawati menyebutkan korban awalnya ingin mengambil pancingan yang tersangkut di bagian batang pohon. Namun karena diduga terpeleset, korban kemudian terjatuh dan terbawa arus. Bapak itu katanya sih mancing Bang, karena pancingnya sangkut, jadi dia mau ngambil pancingnya, mungkin nggak bisa, jadi dia terikut arus di atas sana itu kan ada dalam, kintir dia sampai sini, habis itu diambil lah sama ponakan pakai bambu, digeret dia ke pinggir, diselamatkan lah sama orang di sini, nunggu Pak Kepling sama polisi baru diangkat. Polisi yang menerima laporan langsung mengevakuasi jenazah untuk kemudian akan diserahkan ke pihak keluarga. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban. Temuan mayat di sungai, kemudian kita dari tim Posnareskrim langsung turun ke TKP untuk melakukan cek TKP di sana. Di sana kita temukan mayat
seorang laki-laki yang berusia sekitar 75 tahun. Kita duga korban pada saat itu mancing, kemudian hanyut di sungai. Kondisi korban seperti apa, Pak? Kondisi korban setelah kita cek di lapangan memang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Langkat dibobol maling. Akibat kejadian ini 1 unit sepeda motor, 4 laptop, 1 unit proyektor, dan uang sebesar 1,6 juta rupiah raib dibawa pencuri. Kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Langkat, Sabtu malam dibobol maling. Pencuri menggondol 1 unit sepeda motor, 4 unit laptop, 1 proyektor, dan uang tunai sebesar 1,6 juta rupiah. Pencurian terjadi saat staf jaga malam di kantor Bawaslu sedang mencari makan di sekitaran kota Stabat. Pencuri yang diduga masuk dari pintu belakang mengobrak-abrik kantor Bawaslu dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Ketika staf keamanan kembali ke kantor, didapati kondisi kantor sudah berserakan dan pintu belakang rusak. Satpam yang biasa menjaga ataupun sudah piket di kantor Bawaslu Langkat sedang keluar untuk makan malam. Kebetulan ada 1 staf di kantor itu yang belum pulang. Nah, akhirnya Satpam dan staf ini keluar lebih tepatnya pada sekitar pukul 8 malam. Ya, dia masuk dari sisi samping, kemudian ada bagian area staf ini bagian belakang sehingga menjebol pintu jerja, kemudian pintu terbuka, dan akhirnya mengambil unit sepeda motor tadi dan membongkar semua laci-laci yang ada di meja area staf. Pihak Bawaslu telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Stabat dan Bawaslu berharap agar para pelaku dapat segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kawanan pencuri menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pencuri membobol kunci dan dengan tenang membawa kabur sepeda motor dari halaman rumah. Polisi tengah menyelidiki kasus pencurian dengan meneliti rekaman CCTV di halaman rumah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kawanan pencuri tengah berupaya membobol kunci kontak sepeda motor korban di Jalan Bayangkara, Kota Medan. Kedua kawanan ini tampak lihai mencuri sepeda motor, meski motor salah seorang pelaku tampak sempat mogok. Namun para pelaku tampak tak panik, terlebih pencurian ini dilakukan saat situasi sekitar tengah ramai. Korban menyebutkan dirinya sempat curiga mendengar suara riuh dari luar. Namun saat didatangi, para pelaku telah membawa kabur sepeda motor. Korban pun menyebarkan rekaman kamera pengawas kejadian pencurian ini di media sosial. Jadi ini bang, aku kan lagi belajar nih bang di dalam. Kereta aku parkir di sini. Jadi orang itu datang dari sana, jadi itu parkir ke situ. 2 orang. Sebenarnya ke tetangga aku nampak, tapi dia kan nggak mikir ke situ ada maling. Pikirannya aku. Jadi ya yang 2 orang tadi datang ke sini, jadi keretanya pun dibawa. Pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polrestabes Medan dan korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan.